Harapannya apa Sa di tingkat provinsi? Semoga bisa menang lagi. Lanjut ke Supaya tingkat bisa menang lagi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di UPTD SDN Gunung Sekar 1 channel YouTube in the School. Kali ini videonya masih tentang prestasi salah seorang siswa GS1. Kalau tahun yang lalu hadir di perbincangan ini seorang siswa berprestasi juga di tingkat Provinsi Jawa Timur FLS 2N. Kali ini hadir kembali juga di sebelah saya siswa GS1 berprestasi yang akan menuju ke tingkat Provinsi Jawa Timur, namun bukan FLS 2N, berubah menjadi FLS 3N. Namun sebelum lanjut videonya, bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe. Bagi yang sudah, matur sakalangkong. Tampak di video ini di sebelah trofinya menjulang tinggi. Anak ini kalau dilihat dari postur tubuhnya mungkin dikira kelas 5 atau kelas 4. Kalau kelas 6 mungkin masih belum. Namun kelas 5 bukan, kelas 4 juga bukan. Lengkapnya kita tonton videonya sampai selesai karena saya akan berbincang-bincang dengan anak berprestasi yang satu ini supaya kenal dan tahu bahwa dia benar-benar berprestasi. Tidak usah panjang lebar, saya mohon untuk memperkenalkan diri. Namanya siapa, kelas berapa, dan lombanya apa. Yang pertama, nama Keisa, nama lengkapnya Nadifa Keisa Rabbani. Nama panggilnya Keisa, nama lengkapnya Keisa Nadifa ya. Keisa Rabbani. Ya, Rabbani. Kelas berapa? Kelas 3. Ternyata masih kelas 3, fase B kelas 3. Tidak mengira ya, juaranya ternyata masih kelas 3. Tentunya kita bertanya-tanya, kok bisa dia juara? Setelah ini saya akan korek-korek dia, ya Keisa ya, sampai Keisa ini bisa menjawab apa sebenarnya di balik itu, rahasianya apa? Kelas 3B ya Keisa. Pemenang lomba apa Keisa? Menulis cerita. Menulis cerita. Kalau dilihat dari macam lombanya saja, ini termasuk lomba yang tidak sembarangan ikut Keisa. Gak semua anak bisa Keisa menulis cerita itu ya. Karena apa hubungannya dengan menulis? Kalau lomba nyanyi solo, dongeng, kemudian apalagi pantomim, itu masih gampang ya bisa. Tapi kalau menulis, ini satu hal bidang lomba yang tentunya butuh anak yang benar-benar dia menyukai. Apakah dia menyukai? Saya tanya. Keisa suka menulis apa tidak? Suka. Sejak kapan menulisnya? Sejak awal kelas 2. Awal kelas 2 sudah menulis. Nulis apa Keisa? Menulis apa kira-kira? cerita sehari-hari. Oh, kegiatan sehari-hari ditulis ya. Jadi sehari-hari ditulis sama Keisa. Ada buku khusus apa tidak? Ada. Ditulis ya. Berarti dia memang punya hobi menulis. Sejak kelas 2 sudah menulis katanya. Ditulis di kertas ya Keisa ya. Anggaplah itu diary namanya. Perlu diketahui bahwa Keisa ini sebelum lanjut ke provinsi, dia juara 1 tingkat kecamatan Keisa. Saat itu berapa pesertanya? Sekitar Ada berapa? sekitar 10 orang. Keisa ternyata jadi juaranya. Bagaimana perasaannya Keisa ketika senang ya diumumkan juara? Ada harapannya tak? Ada. Gak ada langsung juara 3. Nah, belum Keisa belum disebutkan namanya. Juara 2, baru juara 1. Keisa Nadifa gitu tak? Perasaannya bagaimana?
Seneng. ya, karena kaget tuh, karena belum pernah ini. Kalau misalkan sudah pernah, biasa ke saya, ternyata juara tingkat kecamatan juara 1 mengalahkan dari peserta itu 10 Sa. Iya. Ya. Kemudian sekitaran 10 ya. Kemudian berikutnya Kaisa sudah lolos ke tingkat kabupaten. Namun sebelum ke kabupaten, saya tanya dulu Kaisa itu latihannya berapa kali? Setiap hari menulis ya begitu ya. Menulis supaya apa? Lancar saya. Setelah di tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten, latihannya berapa kali? 2 harinya hafalan, 2 harinya ditulis. Ini nulis supaya apa, lancar gitu ya. Kemudian ada berita bahwa sebelumnya itu tingkat kabupaten tuh pakai laptop ya, menulisnya bukan menulis dengan tik ya, biasanya kan pakai di kecamatan kan pakai tulis gini ya. Gimana perasaannya? Enak sih. Enak, pakai laptop malah tambah enak. Kenapa? Gak bikin capek ya, hanya begini. Kalau nulis kan pakai gini saya, sudah tegak bersambung lagi ya itu. Nah, saya yang penasaran itu tanya ke Kaisa ini. Kira-kira menurut Kaisa yang membuat Kaisa juara itu apa di teks itu? Apa Sa? Awal ceritanya itu Bang. Awal ceritanya sudah menggigit begitu ya. Jadi begitu dibaca itu pengen membaca ya. Wah ini. Itu kalau di video namanya hook itu. Nah, hook apa? Hook itu ketika video itu 3 detik pertama sudah menggigit begini, maka orang tuh pengen melihat. Sama dengan Kaisa itu, tulisan awal sudah bagus saya. Apa judulnya Kak? Sirip cahaya di kobel Sakera. Sirip cahaya di kobel Sakera. Nah, berarti ini mengangkat budaya lokal saya. Ada kobel, ada Sakera, kemudian ada sirip cahaya. Nah, selanjutnya karena teksnya sudah bagus begitu, kira-kira Kaisa punya hambatan nggak ketika menulis itu? Waktu lomba? Waktu lomba Nggak ada ya, nggak ada. Waktunya berapa jam? 4. Tingkat kenyamanan 4 jam. Kaisa menikmati ya, benar 4 jam itu ya. Nggak gugup Sa? Nggak. Ketika ada yang keluar, Kaisa gugup apa enggak? Nggak gugup ya, tetap aja tenang, nyantai. Karena kadang begini ada yang udah keluar tuh diliatin keluar itu, udah keluar saya belum, itu enggak saya. Nggak, soalnya sama guru saya suruh tetap lanjut. Nah, semangat gitu ya. Itu kalau di rumah. Kalau di sekolah saya. Kalau di rumah bagaimana Bapak Ibu? Mendukung apa tidak? Iya. Apa pertama kali yang ditanyakan oleh Bapak Ibu di rumah? Tungguan disuruh ikut lomba. Oh begitu. Kayak saya bilang gimana coba di rumah? Disuruh Bu Ani. Pak, apa ayah, bapak, apa papa? Papa. Terus gimana ngomong? Papa, saya disuruh ikut lomba menulis cerita. Terus ungkapannya gimana? Katanya papa kayak kaget. Oh kaget gitu ya. Mungkin gini kan apa? Nggak terlintas bahwa Kaisa itu bisa menulis gitu, saya kaget. Terus gimana lanjutannya? Sungguhan gitu. Terus Kaisa bilang sungguhan iya gitu. Iya. Ikutnya. Terus setelah itu apa? Dukungan orang tua apa? Kalau kayak doakan semoga sukses gitu saya. Dikasih trik dan tip enggak Sa sama bapaknya? Sa, kalau menulis kamu begini, dikasih enggak? Enggak. Sama mamanya? Enggak. Kalau di sekolah? Sama Bu Ani. Saya penasaran ini. Pelatihnya siapa Sa? Bu Ani. Bu Ani ya, guru di sini ya, di GS1 ya. Kelas 3B. Kelas 3B, berarti guru kelasnya. Saya ingin tahu bagaimana Bu Ani itu membimbing Kaisa ketika menulis. Apa aja saran-sarannya? Sarannya suruh cepat. Halaman pertama kalau bisa bagus. Halaman harus bagus ya. Terus biar harus cepat. Harus cepat ya. Berarti intinya gini Sa. Karena ada waktunya itu 4 jam, maka supaya nggak keteteran tuh maksudnya. Cepat segera gitu saya. Gitu. Kaisa pernah punya firasat enggak bahwa nanti di kecamatan ini saya bisa juara 1? Enggak sih, tapi tetap harus pede. Pede ya, nggak punya, maksudnya nggak punya gini. Biasa ada gini Sa.
Bapak ini besok ikut lomba panjat tebing gitu ya. Sudah punya firasat malamnya itu. Apa firasatnya? Tidurnya enak, nyenyak. Tahu-tahu datang mimpi saya. Di mimpi itu ternyata pegang piala. Besoknya menang. Ada firasat seperti itu enggak? Enggak ada. Enggak ada sama sekali ya. Yang penting saya tampil dan percaya diri gitu saya. Sulit enggak sa? Kemarin waktu di lomba itu tulisannya itu tulisan tegak bersambung. Sulit enggak menulisnya? Enggak, karena Kaisa tulisnya tegak bersambung. Sudah biasa ya begitu. Memang begini, lomba menulis ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana isi naskahnya. Yang terpenting itu adalah bagaimana melawan rasa malas, melawan rasa takut ya. Apa itu takut? Tulisannya nggak bagus, isinya nggak greget gitu. Tapi Kaisa nggak ya, slow ya, plong gitu ya, sehingga bisa apa namanya tampil bagus, tulisannya bagus dan isinya saya. Tuh. Kalau bicara tentang isinya bagaimana itu Sa? Si ceritamu itu? Tentang petualangan. Petualangan. Pokoknya petualangan gitu ya, petualangan. Kemudian di akhirnya bagaimana? Di akhir ceritanya itu. Ada berapa tokohnya? Ada 4. Terus terakhirnya bagaimana? Terakhirnya di sekolah. Oh, di sekolahnya itu, di kisah itu ya. Endingnya gitu maksudnya ya. Kemudian itu yang di tingkat kecamatan Sa. Nah, selanjutnya Bapak ingin tahu di tingkat kabupaten. Ada perasaan nggak di Kaisa itu? Waduh, ini sudah tingkat kabupaten ini. Pasti lawannya jago-jago. Ada nggak begitu? Ya, agak grogi. Ada grogi sedikit ya. Kenapa? Ini sudah tingkat kabupaten ya. Yang mana bahwa di lomba itu perwakilan dari kecamatan Sa. Kecamatan diambil 1, 2, 3 itu juara 1 semua. Termasuk Kaisa mewakili kecamatan Sampang ya. Ada grogi saya. Kenapa? Takut kalah gitu ya. Tapi setelah lomba mulai, bagaimana perasaannya? Bismillah. Suruh tenang, soalnya katanya mama kalau grogi bilang semua. Nah, kalau grogi bener itu. Kalau grogi dimanapun Sa, bukan hanya menulis ya. Di semua lomba itu blank itu Sa. Itu namanya blank. Mendongeng juga blank. Kemudian melukis juga blank itu. Aduh, ini apa gambar apa kalau sudah grogi. Tapi kalau sudah tidak grogi, luar biasa Sa. Itu ya. Itu di tingkat kabupaten. Berapa waktunya Sa? Waktu untuk Di kabupaten itu lombanya waktunya berapa jam? 4 jam. Sama 4 jam juga ya. Kaisa bisa ya. Bisa membabat habis ya. Kaisa selesai nulis teksnya itu mendekati 4 jam atau masih jauh? Masih ada waktu setengah jam atau Setengah jaman sudah selesai. Oh, berarti hebat ya. Sudah Saya selesai. selesai terakhir. Oh, selesai terakhir, semua sudah keluar. Tapi Kaisa terakhir ya. Kenapa Sa? Apa ini triknya supaya Kaisa bisa tampil bagus atau bagaimana? Harus cepat nulis. Oh, harus cepat ya. Tapi yang lain sudah keluar. Tapi Kaisa tetap ya. Kemudian selanjutnya ketika sudah di kabupaten Kaisa selesai ya, waktunya habis selesai. Kaisa punya feeling nggak kalau Kaisa itu bisa menang? Di dalam hati Bismillah. Saya menang gitu saya. Ternyata setelah pengumumannya adalah pemenangnya. Saya ingin tahu ungkapannya Kaisa. Juara 1 dengan nomor undi 10 gitu kan. Gimana perasaannya Sa? Sedih sih, hampir nangis. Sedih sampai nangis ya. Sedih, gembira ya. Woi, aku juara 1 di kabupaten. Dan selanjutnya ke tingkat provinsi Jawa Timur akan melawan dari kabupaten atau kota lain Sa. Persiapannya apa Sa? Hafalan aja, soalnya ditambah lagi sama dia. Oh, ditambah lagi ya persiapannya ya. Nanti kalau online pede nggak ini? Hah? Nanti kalau online tuh gini Sa. Kaisa di sini ada laptopnya, ada kameranya di sini, kamera kontrolnya. Jadi orang lain nggak boleh mendekat ya Sa. Itu Sa, nggak boleh mendekat ya. Ada kameranya di sini, Kaisa ngerjakan film. Jadi nggak ada yang boleh mendekat. Sehingga apa? Nanti benar-benar steril tempat lombanya. Itu Sa. Siap ya.
Menjelang ke tingkat provinsi, persiapannya apa saja, Kak? Lebih banyak Belajar, dikuasai, berdoa, dikuasai materinya. Jangan lupa berdoa, minta sama Allah Yang Maha Kuasa, semoga Aisyah bisa tampil terbaik gitu ya. Terakhir nih, Sa, sebelum ditutup, ungkapan terima kasihnya ke siapa saja? Yang pertama ke Tuhan. Ya, ke Allah Yang Maha Kuasa telah memberikan anugerah terindah bisa juara. Kemudian apa lagi, Sa? Terima kasih kepada kedua orang tua, papa, mama yang selalu mendukung ya. Kemudian yang ketiga, kepada semua guru terutama pelatihnya Bu Ani. Terima kasih telah membimbing gitu ya. Harapannya apa, Sa, di tingkat provinsi? Semoga bisa menang lagi. Supaya bisa menang lagi di tingkat provinsi Jawa Timur. Luar biasa apa yang disampaikan Kaisa, sang juara menulis cerita FLS 3N tingkat Kecamatan Sampang juara 1, Kabupaten Sampang juara 1, dan semoga di tingkat provinsi nanti bisa memberikan hasil yang terbaik. Namun sebelum ditutup, FLS 3N yang awalnya FLS 2N ada seninya nih, Kak. S yang ketiga itu seni, sastra ya, sastra itu, sehingga ada yang namanya menulis cerita, mendongeng gitu ya. Itu FLS 3N. Mohon doanya kepada semua pemirsa, mudah-mudahan Kaisa bisa tampil yang terbaik, tidak ada apa-apa, yang terpenting fisiknya bagus, Kak. Tidak sakit, tidak ada apa-apa, sehingga bisa tampil maksimal. Apapun hasilnya nanti ketika di tingkat provinsi itu adalah takdir Allah, Kak. Yang penting Kaisa menuju ke lomba itu tetap semangat, berdoa jangan lupa, belajar yang tekun, berlatih, dan yang terakhir restu kedua orang tua. Itu saja video kali ini. Bagi yang belum tekan subscribe, sekali lagi subscribe Anda vitamin buat kami ya. Untuk apa? Untuk melanjutkan channel YouTube ini, UPTD SDN Gunung Sekar 1 channel YouTube in the school. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.